Engkau mengasihi kami dan Engkau mau memberkati kami. Setiap kami hari ini Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan seluruh ibadah ini dalam cara-cara yang baru, yang kami tidak mengerti. Kami percaya Tuhan sedang melatih kami untuk sesuatu yang akan terjadi di depan. Menjelang akhir zaman akan ada banyak hal-hal yang akan berubah, tidak seperti biasanya. Tetapi Tuhan telah persiapkan kami dari sekarang Tuhan, sehingga ketika dimana ibadah kelak akan dilarang oleh penguasa kegelapan di dunia ini, yaitu roh antikristus, maka kami sudah siap. Jemaat yang ada di rumah untuk mendengar, Tuhan mengurapi. Kami yang ada di studio, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Selama kami beribadah, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kekuatan kegelapan yang coba bergerak melalui ketakutan, kekhawatiran akan penyakit yang hari ini menjadi pandemi di seluruh dunia, Tuhan kiranya tidak akan dapat menyentuh kami, karena kami minta belas kasihan Tuhan untuk ibadah kami saat ini saja. Kami mungkin berkumpul di rumah, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dari segala yang jahat dan sakit penyakit. Kami siap dengar Tuhan bicara dalam nama Yesus. Amin, amin. Salam. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah kita di rumah aja. Saya harap saudara tetap bersukacita di sana, dan mereka yang di dapur panggil keluar cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita bicara tentang api Pentakosta dan api Gunung Sinai, maksudnya Pentakosta pencurahan Roh Kudus dengan api Gunung Sinai, apa bedanya? Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang masih berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, tapi hari ini dari Roma 8 ayat 1 sampai 14. Hari ini kita bicara tentang hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan. Saudara, jadi topik kita akan membahas apa bedanya hukum Taurat, yaitu hukum lahiriah, saudara, hukum rohani yang diterapkan secara lahiriah, dan hukum roh, yaitu hukum iman, hukum rohania, law of spirit. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Roma 8 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka firman Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saya dikasih Tuhan, kalau saudara baca ayat yang kedua di sana, ayat kedua itu sebenarnya menyatakan hukum roh, ya. Hukum apa? The law of the spirit of life, gitu ya. Hukum roh kehidupan memerdekakan kita dari di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika diterapkan hukum rohania, gugur hukum dosa dan hukum kematian. Nah, mari kita lihat saudara, kenapa kita perlu mempelajari ini saudara yang dikasih Tuhan? Karena Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah berdosa, saudara. Jadi kita fail, kita gagal dalam menerapkan hukum Taurat, saudara. Jadi Taurat satu gagal semuanya. Saudara, bahkan di Taman Eden, ketika Hawa makan buah abung itu, saudara, dia tidak berkata, nah gagal sekali ya, tunggu ya, awas ya, gitu. Nah, kemudian besok Hawa makan lagi, nah gagal 2 kali, kalau 3 kali tak hukum. Bukan, sekali gagal semua hilang lenyap. Itu sebelum hukum Taurat, saudara. Tetapi ketika hukum Taurat datang, ini yang kita pelajari sekarang. Apa yang terjadi? Hukum Taurat itu hukum rohani, saudara. Standarnya Tuhan, tetapi diterapkan pada daging yang berdosa, saudara. Saya, saudara yang berdosa di rumah, yang diterapkan adalah hukum standar ilahi, saudara. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kemudian kalau kamu jatuh, kamu harus mengorbankan ini, mengorbankan itu. Setahun sekali, saudara.
saudara, tidak setiap hari seperti kita. Jadi pada dasarnya kita semua sudah gagal, sudah jatuh di bawah hukum dosa dan hukum kematian. Itu sebabnya saudara, kita tidak mampu saudara melaksanakan hukum Taurat. Jadi hukum rohaniah itu diterapkan secara lahiriah, tidak mungkin saudara kita bisa melakukannya, karena gagal satu, gagal semua, gagal selamanya. Nah saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat hukum-hukum agama, hukum-hukum yang diterapkan standar Tuhan, yang diterapkan dalam daging, kita menyadari kita tidak sanggup. Sayang saudara dikasih Tuhan, saudara bayangkan kita menerapkan hukum-hukum manusia di Indonesia umpamanya kepada kambing, saudara, saudara tidak mungkin semaput kita saudara melaksanakannya, ya, tidak nyambung, tidak akan sanggup. Kambing tidak ngerti hukumnya itu apa, kenapa dia harus melakukannya, dan saudara dia akan pasti gagal selamanya. Saudara, contohnya suruh aja kambing masak dulu rumputnya sebelum dia makan, saudara, saudara dia akan bingung. Demikian juga tubuh daging kita, tidak sanggup, saudara. Teman saya saudara, Bapak Pendeta Soli kasih sebuah cerita kayak gini. Di sebuah kelas guru sedang menerangkan bahaya minuman keras. Jadi saudara dibawanya 2 gelas, satunya isinya air mineral, air putih, air tawar. Yang satu isinya alkohol 70%, saudara. Nah, kemudian dia membawa seekor cacing, 2 ekor cacing. Cacing yang satu diletakkan ke dalam air tawar. Kemudian Pak Guru tanya, nah, apa yang terjadi dengan cacingnya? Cacingnya goyang om, gitu ya. Goyang Pak, gitu ya. Jadi masih hidup. Kemudian sang guru ambil cacing yang kedua, masukkan ke dalam gelas yang berisi alkohol. Kemudian dia tanya, bagaimana nak keadaan cacingnya? Mati Pak. Nah, kata Pak Guru, sekarang pelajaran apa yang kalian ambil dari sini? Kita harus minum alkohol Pak. Loh kok itu? Iya, supaya tidak cacingan. Nah saudara, kan tidak nyambung. Demikian juga kita, ketika hukum roh diterapkan dalam daging yang lemah ini, kita pasti gagal. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau mengajak kita mengerti tentang 3 hal. Apa bedanya hukum roh dan hukum Taurat? Ayat 1 dan 2 tadi dikatakan, pada ayat 2 dikatakan di sana roh atau hukum roh yang memberi hidup, saudara dikasih Tuhan, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang pertama, bedanya hukum Taurat dengan hukum rohaniah, yaitu hukum Taurat mematikan, sedangkan hukum roh kehidupan itu membebaskan. Hukum Taurat memperbudak, hukum roh kehidupan itu memberikan kemerdekaan, melepaskan perbudakan. Saudara dikasih Tuhan, akhirnya saudara, dari semua yang kita bicarakan sejak tadi, iman di dalam Yesus Kristuslah yang membuat kita bebas dari kewajiban untuk menaati segala hukum-hukum rohaniah yang kita tidak sanggup lakukan. Saudara, tuntutan hukum mati karena dosa diambil alih oleh Yesus, dan kehidupannya sekarang memenuhi Anda. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika kita berdosa, kita mati. Tetapi kita percaya pada Yesus yang telah menanggung kematian kita, hukuman dosa itu, yaitu hukum maut dan hukum dosa tadi, maka kita akan dipenuhi oleh roh kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, cara hukum rohaniah bekerja itu bagaimana? Mari perhatikan ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Bayangkan itu pernyataan itu saudara. Sebab apa yang mustahil dilakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk apa? Supaya kita sampai standar Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dan kita bisa ke surga. Tapi kenyataannya kita tidak punya sumber daya kekuatan yang cukup untuk melakukan satu hal terkecil pun saudara. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kata jangan membangkitkan hawa nafsu kita dalam kehidupan. Sehingga saudara, ada sebuah kisah tentang satu keluarga. Saudara, ayahnya sedang menguji mereka tentang firman Tuhan. Jadi di meja makan dan diletakkan makanan yang enak-enak, dan ada satu
mangkuk yang tetap ditutup dengan tudung saji kecil, saudara. Jadi ayahnya berkata, ini tudung jangan dibuka, kita makan aja, tapi yang ini tidak boleh dimakan. Tahukah saudara, seluruh keluarga penasaran, ini apa? Pasti yang paling enak. Saudara, ketika akhirnya mereka tidak tahan, asik makan, ini apa sih ini? Jangan-jangan es krim atau apa? Ketika mereka buka, saudara, ketika mereka membuka tudungnya dan membuka kotak mangkuknya, apa yang terjadi? Berlompatanlah tikus-tikus dari dalam piring, saudara. Mereka pikir makanan enak, ayahnya larang, tapi saudara, mereka memaksa. Demikianlah hukum Taurat bekerja, saudara. Iblis memakainya menggoda kita, jangan mencuri. Saudara, orang jadi penasaran mencuri. Jadi kata firman itu dalam Roma pasal 7, kita dirangsang oleh hukum Taurat melalui godaan iblis, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalian dibebaskan dari kewajiban melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena Yesus sudah melakukan semuanya. Dengan cara apa, saudara? Di ayat yang kelima, kalau saudara perhatikan, Yesus turun sebagai manusia, menjelma menjadi manusia, memakai tubuh yang sama lemah dengan saudara. Saudara, tubuh yang Yesus pakai, kenapa dia lahir dari Maria? Supaya dia punya tubuh daging yang sama dengan saudara. Dan jadi saudara berkata, Tuhan, kau tidak pernah merasakan pencobaan. Oh, pernah, melalui Yesus Kristus. Karena walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia memakai tubuh jasmania yang dipenuhi keinginan yang bisa jatuh dalam dosa. Makanya Lukas 4, Matius pasal 4, Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa? Yesus dalam tubuh daging punya potensi untuk jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak sekalipun melanggar hukum Taurat. Haleluya! Jadi ketika dia mati, dihukum walaupun dia tidak bersalah, sebagai ganti saudara yang berdosa, saudara yang dikasih Tuhan, dan dia bangkit. Setiap yang percaya kepadanya, semua pekerjaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam melakukan hukum Taurat, itu saudara akan menjadi milik saudara. Jadi saudara terhisap di dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi itu sebabnya ketika hari ini kita hidup tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat, kita menolak melakukan hidup dalam kedagingan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Kalau orang lain melakukan perbuatan baik supaya mereka diselamatkan, kita melakukannya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Ia telah menyelamatkan kita. Karena kita sudah pasti masuk surga. Tapi kita sadar kita gagal terus, Pak Gembala. Iya, setiap kali kita gagal, firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1:9, jadi barang siapa yang mengaku dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia mengampuni dosa saudara dan menyucikan Anda dari segala kejahatan. Haleluya! Saudara dikasih Yesus Kristus. Hari saudara berkata kepada diri saudara sendiri, berkata pada siapa, Gembala, saya belum dosa, saya kayaknya tidak sanggup. Jangan menyerah. Bapamu akan bersama engkau di dalam Yesus Kristus. Ia akan mengampuni engkau senantiasa. Nah saudara, banyak orang yang hari ini mengolok-olok Injil, saudara. Banyak orang yang mengatakan, Tuhanmu mati. Mereka tidak tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosanya, menggantikan jadi hukum. Saudara, ada satu keluarga, satu hari terjadi kebakaran di rumah mereka. Karena orang tua mereka, si ayah, orang tua dari sang suami, sudah begitu tua, hanya terbaring di tempat tidur. Semua lari keluar, tertinggallah orang tua yang tidak bisa apa-apa. Kemudian anaknya, si suami, lari, saudara, mengangkat ayahnya, tapi ayahnya sudah keburu meninggal. Dan ketika dia sampai luar mengangkat mayat ayahnya yang setengah terbakar, wajahnya juga, saudara, penuh dengan luka bakar dan badannya hancur, saudara. Saudara dikasih Tuhan, dia dibawa larikan ke rumah sakit. Sampai di sana, dokter hanya mengatakan wajahnya begitu rusak dan susah pulih kembali seperti semula. Walaupun dioperasi, biayanya sangat mahal, saudara. Sejak hari itu keluar dari rumah sakit, sang suami hanya tinggal dalam kamar. Dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan semuanya. Kenapa hal buruk ini terjadi kepada saya? Tidak ada yang boleh masuk ke kamar, istrinya pun tidak boleh masuk ke dalam kamar, anak-anak dilarang masuk kamar. Dia berkurung di dalam kamar, saudara. Suatu hari seorang dokter bernama Dr. Maltz, dokter ahli bedah, saudara, yang bisa memperbaiki
kerusakan-kerusakan di kulit saudara. Suatu hari saudara dikasih Tuhan, dia datang mengetuk pintu. Seperti biasa, si bapak tidak membuka pintu. Di balik sana dia menyendiri, berkubang dalam kemarahan, kepedihan, penderitaan, mengasihani diri. Tapi saudara tahu, saudara dikasih Tuhan, Dr. Maltz mengetuk pintu, dan dia mulai berkata, "Pak, saya adalah Dr. Maltz. Saya dokter ahli bedah. Saya ingin bertemu. Ketahuilah, saya ingin bertemu Bapak bukan untuk mengoperasi wajah Bapak. Saya ahli bedah, tapi saya kesini bukan untuk mengoperasi wajah Bapak. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu karena istri Bapak minta izin kepada saya untuk menghancurkan wajahnya. Mungkin dengan wajah yang rusak, ia bisa bertemu dengan Bapak." Saudara dikasih Tuhan, hening seketika. Tapi berapa waktu kemudian terdengar langkah-langkah menuju pintu, dan pintu terbuka. Saudara dikasih Tuhan, rupanya tindakan istrinya yang mau merusak diri menjadi sama dengan suaminya, saudara dikasih Tuhan, itu menggerakkan hati Bapak ini. Saudara dikasih Yesus Kristus, yang Yesus lakukan bagimu hari ini sama. Ia turun dalam tubuh daging yang berdosa, supaya ketika dia bawa engkau ke hadapan Bapa di sorga, engkau adalah manusia yang suci tak bercela, dan engkau menimpakan semua celah, aib, dan semua dosamu kepada Yesus yang membawa engkau ke hadapan Bapa. Saudara, yang kedua, apa bedanya hukum Taurat dan hukum Roh? Yang kedua, ayat 4 kita baca, saudara, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Dia, maksudnya Yesus, digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi apa bedanya hukum Taurat atau hukum rohani yang diterapkan setelah lahirnya dengan hukum roh kehidupan? Yang kedua, hukum roh, saudara, kita mendapat pendampingan Roh Kudus, sedangkan hukum Taurat dipakai iblis untuk mendakwa kita. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan dalam Yohanes 14, kalau saudara lihat firman Tuhan Yohanes 14, di sana dikatakan, "Aku akan mengutus seorang penghibur," saudara, yaitu Roh Kudus. Apa itu penghibur? Penghibur itu, saudara, Roh Kudus berasal dari sebuah kata yang berarti seorang pengantara, seorang pendamping, seorang yang ada bersama engkau setiap saat untuk mengurangi, meringankan duka citamu atau rasa kehilanganmu atau masalahmu. Itu Roh Kudus. Dan yang ketiga artinya adalah advokat. Saudara bayangkan saudara menghadapi masalah hukum tanpa seorang advokat atau pengacara, saudara dipastikan kalah, karena seluruh jaksa menuduh engkau dan engkau tidak punya seorang pembela yang akan menolong engkau. Tapi saudara, Yesus berkata, "Aku tidak meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kalian sendirian, karena aku mengutus pengacara ilahi, pengacara dari surga." Saudara, haleluya. Bayangkan pengacara terkenal di dunia ini. Kalau saudara mungkin dibela pengacara terkenal di Indonesia, saudara sudah merasa aman. Karena apa? Pengacara terkenal, ya kan? Ada yang namanya panas-panas itu kan? Oh, itu salah satu pengacara, saudara dikasih Tuhan. Kalau didampinginya bayar miliaran, saudara sudah nyaman, pasti menang. Saudara, walaupun kadang-kadang tidak menang kan? Jadi bayangkan, yang menjadi pengacara saudara dalam menghadapi dakwaan setan adalah Roh Kudus, Roh yang menjadikan alam semesta. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Karena di tangannya lah hukum. Dialah hukum itu. Dan itu yang diutus mendampingi saudara, roh kehidupan, mendampingi saudara menghadapi semua masalah, semua kepedihan, semua rasa kehilangan, dan membela engkau ketika iblis berkata, kamu kan melanggar hukum Taurat kan, kamu hari ini kan berdosa kan, kamu tidak layak, kamu masuk neraka, kamu terkutuk, memang kamu begitu. Iblis selalu menuduh saudara, tapi Roh Kudus datang mendampingi engkau dan berkata, ingat, Yesus sudah mati bagimu. Asal engkau mengaku dosamu, maka Yesus Bapa akan mengampuni engkau oleh karena Yesus. Nah, saudara, betapa dahsyatnya kebenaran ini. Saudara suci, tidak bercela, bukan karena perbuatanmu. Contoh, saya membunuh anak saudara, saya bunuh anak saudara, kemudian saya bunuh istri saudara, mamanya. Saudara,
Kemudian supaya saudara tidak marah dengan saya kasih gula, saya kasih beras, saya kasih uang, saya kasih banyak hal dalam kehidupan saudara. Apakah saudara kehilangan rasa benci terhadap saya? Tidak, saudara, tidak. Semua perbuatan dosa harus dihukum, baru namanya Allah yang adil. Kalau Allah itu berkata pada saudara, walaupun kamu membunuh orang, yang penting kau baik-baik kasih makan sama yatim piatu dan janda-janda, kamu tidak akan dihukum. Saudara, itu bukan Allah yang adil. Allah yang adil harus berkata dosa harus dihukum. Tetapi Allah yang mengasihi berkata, walaupun saya tidak mau menghukum mereka, dia mengutus anaknya, dia hukum anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya saudara tidak dihukumnya dalam neraka. Haleluya. Allah sudah memutuskan mengasihi saudara. Apa yang membuat saudara malu? Apa yang membuat saudara duduk? Apa yang membuat saudara berada di sudut-sudut kehidupan? Nggak ada. Karena pembela-Mu yaitu Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, apa artinya Bapak? Saudara dikasih Tuhan, hukum Taurat apa bedanya dan hukum roh? Hukum lahiriah tadi dibandingkan dengan hukum rohaniah. Jadi saudara dikasih Tuhan, hukum Taurat ini mendasarkan segala sesuatu dengan perbuatan. Itulah kita, itulah hukum Musa. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, segala macam. Dan kita tidak sanggup. Tidak sanggup saudara. Jangankan hukum Tuhan, hukum negara ini saudara banyak yang kita langgar. No, banyak saudara. Apalagi hukum yang standarnya ilahi. Dan hukum roh adalah hukum iman. Yang penting kamu percaya pada Yesus, dan Yesus itu mengubah engkau melalui Roh Kudus, maka engkau menjadi sesuatu yang berbeda. Hari ini firman Tuhan berkata di ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Ini puncak dari semua pekerjaan hukum roh ini saudara. Yohanes pasal 14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu saudara, itu bahasa Aram. Itu panggilan mesra seorang anak kepada orang tua laki-lakinya. Itu bukan panggilan biasa, itu panggilan paling akrab, paling manis saudara. Aba. Mungkin kalau di Indonesia papi atau mami, atau di tempatnya dipanggil daddy, saudara. Panggilan yang sangat mesra dan akrab antara manusia dengan Allah. Saudara, Allah mana di dunia ini, di agama mana yang menyebut Tuhannya itu Bapa? Nggak ada. Melalui Roh Kudus, saudara. Spirit of adoption. Pernyataan benar, roh mengangkat anak itu artinya kita diadopsi melalui Roh Kudus. Oleh iman dalam kematian dan kebangkitannya Yesus orang dikasih, kita diadopsi menjadi anak Allah. Betapa dahsyatnya kebenaran ini. Kita yang tadi adalah budak, disebut budak dalam hukum Taurat, sekarang disebut anakku. Saudara, saya mengerti dahsyatnya perkataan ini. Ayah mana di dunia ini yang tega melihat anak-anaknya, saudara, dilukai, dianiaya oleh orang lain? Selemah apapun dia saudara, segemulai apapun si ayah, saudara, dia akan bela anaknya. Gimana pun caranya, dia akan bela anaknya. Apalagi Bapamu di surga. Engkau anaknya, diangkat melalui Roh Kudus oleh karena iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Engkau anaknya. Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 16. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa. Dan ayat 17, saudara, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara, saya pernah melihat orang punya orang tua yang kaya memberikan warisan anaknya. Waduh saudara, sampai terbelalak saudara. Wah, tanah, gedung, uang, saudara, diwariskan kepada anaknya. Itu gimana rasanya saudara?
apalagi yang kau warisi adalah milik Bapamu yang di sorga. Semua, kata Yesus, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah selesai, aku kembali mengambil engkau. Bayangkan rumah yang Tuhan sediakan bagimu, warisan yang Allah siapkan bagimu. Betapa hebat, betapa dahsyat, di luar jangkauan pikiranmu. Itu sebabnya saudara, kita memberi diri bagi Tuhan hari ini dengan kerelaan. Kita adalah ahli waris Tuhan, tapi kadang-kadang saudara, kita tidak tahu kita punya warisan. Sehingga apa saudara? Kita hidup seenaknya, menjauh dari Bapa, memberontak terhadap Bapa. Kita melakukan apa yang dilarangnya, padahal Yesus sudah mati bagi kita. Tetap kita menjauhi, menyakiti hati Tuhan. Saya kasih Tuhan, kenapa? Anda tidak tahu Anda punya warisan banyak. Saudara, seperti yang sering saya ceritakan, seorang bernama Timothy Henry Gray berusia 60 tahun. Satu hari didapati meninggal dunia 2 hari setelah hari Natal, berarti sekitar tanggal 26 saudara. Dia meninggal dunia di bawah jembatan, hipotermia, kedinginan di musim salju hari Natal saudara. Dia mati kedinginan di sana, sebagai tidak hanya kedinginan, sebagai tunawisma, tidak punya rumah, sebagai pengemis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berita itu tersebar, orang coba menyelidiki siapa dia. Tapi saudara, ketika orang selidiki, orang mendapati rupanya dia adalah seorang cicit, apalagi dibuat cicit ya, dari salah satu pendiri kota. Orang yang kaya raya, dia punya warisan, saya lupa, saya cari di mana tadi dia punya data. Itu 200-an miliar kalau dalam uang Indonesia masa kini. 235 kalau tidak salah. Miliar saudara, miliar, bukan ember. Miliar. Tapi tahu saudara, dia mati sebagai pengemis. Apakah dia menolak uangnya? Bukan. Bukan masalah dia menolak warisan kakeknya, tetapi dia tidak tahu dia punya warisan. That's the problem. Itu masalahnya. Dia tidak tahu dia punya warisan yang luar biasa. Tahu saudara? Dia mati sebagai orang miskin, papa, hina, sendirian dan kedinginan. Saudara, kadang-kadang kalau sebagai orang Kristen, anak dari Bapa di surga, kadang-kadang kita sendirian dalam kehidupan. Kita ketakutan, kita merasa tertindas, berkubang dalam kemiskinan dan segala macam. Padahal Tuhan berkata, segala yang baik aku curahkan kepadamu karena engkau anakku. Saudara kasih Tuhan, masalahnya kita jauh dari Bapa. Bagaimana kita memperolehnya? Kisah yang sama seorang pemuda Filipina, saya lupa siapa namanya. Dia punya warisan 112 juta US dollar, saudara. Nggak tahu berapa itu. 112 juta US. Tahu saudara? Ketika ada tenggang waktu supaya ahli waris mengklaim dia punya warisan, saudara, berapa bulan ini saya lupa siapa namanya, tidak datang-datang. Akhirnya orang cari dia, di mana dia nih? Pergi ke kos, mereka bilang dia tinggal di kos ini. Sampai di sana, pemilik kos berkata dia sudah pindah. Bayangkan saudara, dia punya warisan 112 juta dolar, dia bisa buat rumah 1 juta dolar, saudara. Bayangkan mewahnya rumah bermiliar-miliar. Tapi saudara tahu, dia tinggal di kos. Kenapa? Dia lalai. Dia pindah, dia tidak kasih tahu kemana saya pindah. Orang cari, orang umumkan, tidak ketemu-ketemu. Akhirnya tenggang waktu habis, uangnya 112 juta dolar diberikan kepada yayasan-yayasan kemanusiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau adalah pewaris dari Allah Bapa Tuhan semesta alam. Dan engkau hari ini tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam rasa mengasihani diri, tinggal berkubang dalam duka dan sebagainya. Saya dikasih Tuhan, mari ingat engkau adalah pewaris Tuhan. Dan ingat, Allah sudah menebus melalui Yesus Kristus. Saudara, apa gunanya orang pakai baju putih? Ya kan? Para ahli Taurat, imam-imam Farisi pakai baju putih. Tapi Tuhan berkata, di dalammu gelap, hitam, dan kotor, dan najis. Untuk apa? Saudara dikasih Tuhan, Allah tidak melihat penampakan-penampakan luar, pakaianmu segala macam, enggak, riasanmu enggak. Dia tahu hatimu.
Itu sebabnya saudara, mulai hari ini ingatlah, roh kehidupan ini lebih menilai hati daripada tampilan luarmu. Dulu Taurat menilai tampilan luar, sekarang Allah melihat hatimu. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana keadaan hatimu hari ini? Ketika mendengarkan firman Tuhan, kalau kau berkata pada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya punya dosa-dosa yang hari ini mau saya akui. Karena 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan mensucikan engkau dari segala pelanggaranmu. Maka hari ini saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya dari dosa saya. Jika hari ini kau berkata, Pak Gembala, saya seringkali merasa tertindas dengan hukum agama. Hari ini datanglah kepada Yesus yang membebaskan engkau dari hukum agama manapun. Karena Yesus sudah melakukan hukum agama, yaitu hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh daging. Saudara dikasih Tuhan, hari ini di depan kamera televisi saudara masing-masing di rumah, jika hari ini kau berkata, Pak Gembala, doakan saya tentang kehidupan saya, tentang dosa saya. Mari saudara, taruh tangan saudara di dada, tepat di atas jantung musuh. Saya mau mendoakan saudara. Jika hari ini saudara berkata, Pak Gembala, doakan saya punya penyakit di sini, dan di sini. Taruh saudara atau tumpang tangan kepada keluargamu yang sakit. Hari ini saya akan memimpin saudara dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk berdoa bagi saudara-saudara yang berkata, Tuhan, aku punya dosa. Tuhan, hari aku minta dalam nama Yesus, ampuni mereka. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibeli dengan darah Yesus, hari ini aku minta Bapa, kuasa penebusan Kristus akan memenuhi mereka, menyucikan mereka dengan darah Yesus Kristus dan membaharui hidup mereka. Terima kasih jika ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus aku proklaim oleh bilur-bilur Yesus, mereka telah disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Dan saudara, jika hari ini saudara berkata, Pak Pendeta, saya merasa belum yakin dengan keselamatan saya, atau saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya akan menuntun saudara dalam doa ini. Ikuti kata-kata doa saya. Bapa di sorga, hari ini aku mengaku bahwa aku orang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat. Ampuni aku dari segala dosaku dan pelanggaranku. Bersihkan aku dengan darah Yesus. Dan hari ini aku menyatakan Yesus adalah Tuhan bagiku dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus aku memintanya Bapa. Amin. Saudara, jika saudara mengucapkan doa tadi, saudara sudah menjadi milik Bapa, anak Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.